welcome back in my class in History of Economic Talk. So this is our second meeting and we will gonna tell about the mercantilism theory. We have 4 scopes for today and we will gonna learn about the first mercantilism characteristic in mercantilist country, and then the influence of the mercantilism for the Indonesian nation, and then mercantilism in the other country, and the last about the mercantilism according to the expert. Jadi mahasiswa, hari ini kita akan mempelajari tentang teori merkantilisme, yaitu tentang perdagangan, di mana perdagangan tersebut dapat memperkaya suatu negara. Nantinya teman-teman juga akan memahami tentang efek dari merkantilisme ini bisa menyebabkan penjajahan kepada suatu negara. Contohnya saja yang kita alami di Indonesia. Dan ada juga beberapa negara lainnya, contoh-contoh yang diberikan, serta teman-teman nanti akan mengetahui pendapat dari para ahli tentang teori merkantilisme ini. And merkantilisme developed rapidly in Europe in the 16th and 18th century. Jadi dia berawal pada abad ke-16 dan abad ke-18 with the main goals of the collecting gold and silver as much as possible into the state treasury by carrying out the trade activity regulated by the state. Or maybe we very known about the export and import. Jadi teman-teman semua, untuk teori merkantilisme ini dimulai pada masa abad 16 sampai dengan abad 18 dan mereka selalu berdagang menggunakan emas, perak, dan juga sumber daya alam lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkaya suatu negara. Merkantilisme seperti halnya politik in economic system that attach the great importance to the international trade with the aim of the increasing the asset and capital owned by the country. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan modal dan juga aset yang dimiliki pada suatu negara. Oleh sebab itu, dari satu negara ke negara yang lainnya, dia akan melakukan penjajakan untuk melihat sumber daya alam apa yang tersedia di negara lain dan berusaha untuk memperoleh sumber daya alam tersebut. Baik itu secara paksa maupun kesukarelaan negara yang didatangi untuk melakukan jual dan beli, atau tadi kita sampaikan ekspor dan impor. And the way to the calculative the worth of the precious metal as such as possible as a standard and measure the world, welfare, and the power of the country. Jadi memang untuk meningkatkan kesejahteraan, kekayaan, dan juga kekuatan suatu negara, pada zaman era abad 16 dan juga abad 18 diyakini bahwa dengan cara menguatkan kekuatan negara itu kita harus mendatangkan suatu negara, ya, lalu kita mampu untuk meraih hasil kekayaannya, kita mampu untuk memperoleh sumber daya alam maupun kita mampu untuk menguasai sumber daya manusianya, sehingga bisa dikatakan we have a power to control the other country. And you know guys, the effect of the mercantilism, it's happened in Indonesia. The effect of the mercantilism of the Indonesia people is very detrimental to the Indonesian people because Indonesia has very abundant natural resource. Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga menjadi daya tarik bangsa-bangsa asing untuk juga memiliki sumber daya alamnya. As you remember, ada yang dilakukan kepada kita, ya, sebagai negara Indonesia. Kita pernah dijajah oleh Belanda, kita pernah dijajah juga oleh Jepang. Nah, inilah merupakan suatu kegiatan merkantilisme yang secara paksaan untuk mengambil resources yang ada di Indonesia. And then the result in the foreign nation such as the Dutch coming and colonizing Indonesia, menjadi negara koloninya yang kemudian ada istilah tanam paksa yang waktu itu ditinggalkan oleh Belanda kepada Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia kekurangan rasa kesejahteraannya. And then Indonesian natural resources were degraded by the Dutch. The most prominent resource is spices. Spices were needed at the time. In the days of the World War II, spices are good for the health. Jadi akibatnya banyak sekali sumber daya alam dari Indonesia yang memang tergerus dan akhirnya secara paksa mereka mengambil dan kita pun secara terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan pada saat itu masyarakat kita tidak punya pilihan untuk mengikuti kemauan dari negara lain. Among other things,
forced labor and no place at all was called forced labor by the Dutch VOC. Masih ingat ya teman-teman tentang keberadaannya VOC yang ada di Indonesia, dan kita juga sempat menghutang dana dulu sama VOC, and the VOC government was led by the Governor General Daendels. Ini tahu banget nih anak-anak yang asalnya IPS atau pernah mengambil mata kuliah sejarah. Masa kejayaannya Daendels itu dari 1909 sampai dengan 1811. Jadi dari 1809 sampai dengan 1811 Daendels memimpin VOC, dan itulah terjadinya sistem-sistem tanam paksa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita sebut juga seperti kerja rodi yang juga ditinggalkan ya sama Indonesia. Indonesia were forced to work to build bridge. Kita terpaksa untuk membangun suatu jembatan, infrastruktur lainnya, dan area-area yang kiranya waktu itu mensukseskan mereka sebagai area infrastruktur mereka untuk memperoleh kekayaan alam di Indonesia. Karena pada dasarnya kita juga pada waktu itu belum merdeka dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan pihak asing. Salah satu bentuk infrastruktur yang memang dibangun ya pada masa itu yaitu adalah jalan anyar ya, and roads from Banten to East Java. And as a result of this forced labor, there are many victims and losses. Kita banyak sekali kekerasan, kekurangan, kehilangan sumber daya alam, manusia, bahkan sampai dengan penurunan kesejahteraan. Dan people are forced to leave the fields and calculative fields, and many people are starving to death. Banyak orang yang harus mati kelaparan, dan mereka harus kehilangan lahan asli mereka. The British ever came to Indonesia and colonized Indonesia in 1911 ya, under the rule of the Lieutenant Governor Raffles. Jadi setelah Daendels pergi, sekarang Raffles yang datang untuk menjajah Indonesia. And the British consider that all land belong to the state, sehingga mereka mengambil semua tanah yang ada di Indonesia, and residents have to right to claim all kinds of land as long as they regularly pay to the adjusted land tax. Kita diizinkan tetap menggunakan lahan, atau walaupun lahan atas kepemilikan mereka, kita tetap diizinkan untuk mempergunakan lahan. Kita harus membayarkan pajak untuk setiap lahan yang kita gunakan kepada asing. Lucunya, padahal lahan itu adalah milik Indonesia sendiri secara original, tapi kita harus terpaksa menyerahkan lahan kita kepada negara asing dan membayarkan pajak. As the result, resident lose money because the land rental price is very high. Lama-kelamaan, masyarakat juga tidak mampu untuk membayar pajak tersebut, yaitu tadi pada masa penjajahan, kesejahteraan masyarakat pun banyak yang hilang, banyak juga orang yang mati kelaparan atau mungkin mati tidak mampu membayar pajak. And this feeling or happened in the other countries such as Spain in the Americans, especially Central America in South America, was a target to obtain as much precious metal as possible. Jadi banyak sekali target-target emas, lahan emas yang ada di Amerika. So America was nicknamed El Dorado, land of gold and silver. Sehingga dulu Amerika juga diberi nama El Dorado, yaitu lahan yang memiliki sumber daya yang kaya akan emas dan juga perak. But at this time, the crisis took place which result in the trade between European countries and the Middle Eastern country. It's happened too in the other country, such as Netherlands, Columbus, and French. Now guys, it is time to quiz. I would like you to answer. I hope you can answer the question. Maybe you can search in a Google, or maybe you have a book and you can search the answer. The question is, what impact did mercantilism have on the Netherlands and French? Jika kamu tahu sebenarnya apa sih yang dirasain sama negara Belanda dan juga Prancis pada waktu masa merkantilisme. Nah, sharing ceritanya di kolom komen ya. Okay, now we move talk about the mercantilism according the expert. And I took the opinion or teori. Saya mengambil teori dan pendapat dari Thomas Moon, Jane Bodin, dan juga Jean Baptiste Colbert, di mana tiga tokoh ini membuat buku, and the title of the book is England Treasury by the Foreign Trade.
And in this book tell us about our benefit if we do the international trade. Jadi kalau kita melakukan tentang perdagangan internasional, manfaatnya seperti apa, dan jika kita ingin memiliki kekayaan, memang sangat baik kita untuk melakukan perdagangan internasional, di mana dengan perdagangan internasional kita mampu mencukupi kebutuhan ya yang ada di suatu negara. Dan itu memang baik terjadi sampai dengan sekarang. Dan dalam teori ini, The Theory of Money and Price, his book is entitled Responses aux Paradox de Malestroit, and suggested that it is better to keep the amount of the reserve in the form of a gold stock and spend them sparingly and continuously so that it leads to control inflation. Sehingga mereka mengatakan baik juga ketika kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, baiknya kita tetap jaga dan tidak kita hambur-hamburkan, dikeluarkan dalam satu dekade saja gitu. Karena kita akan memikirkan efeknya di akan yang datang, di masa yang akan datang itu manusia akan bertambah, kebutuhan juga bertambah, dan pasti jika kita sudah gerus, sudah kita habiskan di masa yang saat ini, maka mereka, manusia-manusia yang hidup di masa yang akan datang pasti akan kekurangan sumber daya alam. Dan tentunya juga kita akan kekurangan kekayaan ya pada sumber daya alam tersebut. Dan melalui buku juga yang ditulis oleh Thomas Moon, Jane Bodin, dan juga Jane Baptist mengatakan bahwa dalam suatu negara harus memiliki tingkat ekspor yang tinggi. Dalam artian kita harus melakukan penjualan ke luar negeri dibandingkan kita hanya sekedar mengimpor atau meminta barang-barang yang ada di luar negeri untuk masuk ke negara kita. Karena tentunya ini akan mengikis originalitas dari barang asli yang ada di Indonesia atau di suatu negara asli, karena kita akan terlena selalu menggunakan barang-barang yang impor gitu. Pada dasarnya mungkin jika kita mau menunggu atau menggunakan waktu untuk bersabar, kita mampu untuk menciptakan sumber daya alam tersebut dengan bantuan teknologi ya, sehingga dalam suatu negara ini sangat penting untuk menjaga nilai surplus neraca perdagangannya, yaitu meningkatkan ekspor. Dan di lain hal, melalui buku yang ditulis juga oleh 3 tokoh tersebut ya tentang teori harga, di masa yang akan datang, jika sumber daya alam itu kita mau sabar untuk kita simpan, maka harganya pasti akan jauh lebih mahal. Nah, ketimbang kita harus menjualnya sekarang, ini akan menimbulkan inflasi dan mungkin juga akan menghabiskan ya sumber daya alam yang tersedia pada suatu negara. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang materi merkantilisme for today, and this is about a book ya, book reference yang you can read. Kalian bisa mendapatkan tentang pengalaman atau mungkin pengetahuan yang lebih ya daripada sekedar saya jelaskan lewat video ini melalui membaca 2 buku referensi yang telah saya lampirkan dalam video pembelajaran ini. Dan tentunya harapan saya teman-teman semua mampu memahami tentang konsep merkantilisme yang baik, di mana pada dasarnya merkantilisme itu mengajarkan kita untuk berdagang, tapi tidak juga untuk melakukan penjajahan, ya, bahwa penjajahan itu adalah merupakan salah satu cara saja untuk memenuhi kebutuhan yang nantinya kita dapat memperoleh kekayaan yang secara tidak baik. Jadi dalam artinya jika suatu negara dia ingin ingin mengekspor emas, ingin mendapatkan hasil kekayaan dari emas, lalu mereka menjual emas. At the time they don't have as researches of the golds, mereka tuh nggak punya sumber daya alam yang berasal dari emas, so they search dan mereka memaksa untuk mencari di negara lain. They force the other worker ya from the other country, contohnya saja kayak di Indonesia, mengambil semua bahan batu bara dan mereka menjual ke negara asing tidak dengan atas nama Indonesia. Tapi pada dasarnya merkantilisme itu hanya mengajarkan untuk atau berpola pikir seperti ini, bahwa negara yang mau maju itu memang adalah negara yang mampu untuk berdagang. Nah, kenapa harus berdagang? Agar namanya ini memiliki kekuatan di negara-negara yang lain dan terkenal di negara yang lain dengan kekayaan sumber daya alamnya. Seperti itu ya teman-teman. Sehingga dari sini teman-teman bisa membedakan juga contoh yang baik dan buruk tentang pola merkantilisme. Oke teman-teman semua, saya rasa cukup untuk video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik dan mudah dipahami. Dan jika teman-teman ingin menjawab kuis, jangan lupa tulis di kolom chat. Dan saya mohon bantuan untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.